Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Biologi A 2021, yang beranggotakan saya sendiri, Rivaldi dan Kristiando, dan rekan saya, Risma Febrianti. Kami akan menjelaskan tentang genetika dengan topik pembahasan pertama yaitu ekspresi gen, dan topik pembahasan kedua yaitu regulasi ekspresi gen. Ekspresi gen, dari gen ke bentuk protein. Protein ditentukan oleh gen melalui proses transkripsi dan translasi. Sifat-sifat yang diwariskan seperti albinisme ditentukan oleh gen yang memiliki konten informasi dalam bentuk urutan tertentu dari nukleotida di sepanjang bentangan DNA materi genetik. DNA yang diwarisi oleh suatu organisme mengarah ke sifat-sifat spesifik dengan mendikte sintesis protein dan molekul RNA yang terlibat dalam sintesis protein. Dalam hal warna bulu dan kulit, gen berisi informasi untuk mensintesis enzim yang membuat pigmen memungkinkan pewarnaan normal. Dan versi yang salah dari itu, gen menyebabkan kurangnya warna atau fenotipe albino. Protein adalah hubungan antara genotipe dan fenotipe. Ekspresi gen adalah proses di mana DNA mengarahkan sintesis protein atau dalam beberapa kasus hanya RNA. Ekspresi gen yang mengkode protein meliputi dua tahap, yakni proses transkripsi dan proses translasi. Prinsip dasar transkripsi dan translasi. Gen memberikan instruksi untuk membuat protein tertentu, tetapi gen tidak membangun proteinnya secara langsung. Jembatan antara DNA dan sintesis protein adalah RNA. RNA secara kimiawi mirip dengan DNA, kecuali RNA mengandung ribosa sebagai pengganti deoksiribosa sebagai gulanya dan memiliki basa nitrogen urasil sebagai pengganti timin. Molekul RNA biasanya terdiri dari satu untai. Dalam DNA atau RNA, monomer adalah 4 jenis nukleotida yang berbeda dalam basa nitrogennya. Gen biasanya memiliki panjang ratusan atau ribuan nukleotida. Setiap gen memiliki urutan nukleotida tertentu. Setiap polipeptida protein juga memiliki monomer yang tersusun dalam urutan linier tertentu, tetapi monomernya adalah asam amino. Seperti pada gambar, terdapat perbedaan antara DNA dengan RNA. Pada DNA sendiri, backbone-nya ini tersusun atas gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA, backbone-nya ini tersusun atas gula ribosa. Basa nitrogen penyusun DNA itu terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin, sedangkan pada RNA, timin digantikan dengan urasil. Transkripsi adalah sintesis atau produksi RNA menggunakan informasi dalam DNA. Informasinya pun hanya ditranskripsi atau ditulis ulang dari DNA ke RNA. Sama seperti untai DNA, menyediakan template untuk membuat untai komplementer baru selama replikasi DNA. Juga dapat berfungsi sebagai template untuk merakit urutan komplementer nukleotida RNA. Molekul RNA jenis ini disebut messenger RNA atau mRNA karena membawa pesan genetik dari DNA ke sintesis protein. Sedangkan translasi adalah sintesis polipeptida menggunakan informasi dalam mRNA. Selama tahap ini, ada perubahan dalam bahasa. Sel harus menerjemahkan urutan nukleotida dalam molekul mRNA ke dalam urutan asam amino dari polipeptida. Situs translasi adalah ribosom, yaitu molekul kompleks yang memfasilitasi pengikatan asam amino yang teratur menjadi rantai polipeptida. Mekanisme dasar transkripsi dan translasi adalah serupa untuk bakteri dan eukariota, tetapi ada perbedaan penting dalam aliran informasi genetik di dalam sel. Bakteri tidak memiliki inti, oleh karena itu nuklir membran atau membran inti tidak memisahkan DNA bakteri dan mRNA dari ribosom dan peralatan sintesis protein lainnya. Kurangnya kompartementalisasi ini memungkinkan penerjemahan mRNA dimulai saat transkripsi masih berlangsung. Sebaliknya, sel eukariotik memiliki inti sel. Kehadiran membran inti ini memisahkan transkripsi dari terjemahannya dalam ruang dan waktu. Transkripsi terjadi di nukleus, tetapi mRNA harus diangkut ke sitoplasma untuk ditranslasi. Transkripsi gen eukariotik pengkode protein menghasilkan pra-mRNA, dan pemrosesan RNA lebih lanjut menghasilkan mRNA yang sudah jadi. Transkrip RNA awal dari gen, termasuk yang menentukan RNA yang tidak diterjemahkan menjadi protein, seperti tRNA dan rRNA,
lebih umum disebut transkrip primer. Untuk meringkas, gen memprogram sintesis protein melalui pesan genetik dalam bentuk messenger RNA. Dengan kata lain, sel diatur oleh rantai komando molekul dengan aliran informasi genetik yang terarah. Seperti pada gambar, DNA akan ditranskripsikan menjadi mRNA. Lalu, mRNA ini akan ditranslasikan menjadi protein atau bentuk polipeptida. Gagasan ini bahwa aliran informasi hanya berjalan satu cara, dinamai dogma sentral oleh Francis Crick pada tahun 1956. Kode genetik. Kode genetik adalah cara pengkodaan urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat proses sintesis protein. Informasi pada kode genetik ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai DNA yang menentukan susunan asam amino yang dibawa oleh mRNA. Susunan kode-kode genetik itu ternyata bisa digunakan sebagai bahasa sandi antar DNA dan RNA untuk mengumpulkan asam amino, yang merupakan kumpulan tiga basa nitrogen yang akhirnya dapat dirangkai menjadi protein atau polipeptida. Pada gambar ini, terdapat tabel asam amino sesuai dengan kodonnya. Pada proses translasi atau sintesis protein, terdapat kodon dan antikodon. Kodon merupakan kombinasi dari tiga nukleotida yang berurutan dalam untai DNA atau RNA. Semua asam nukleat, DNA dan RNA, memiliki nukleotida diurutkan sebagai satu set kodon. Setiap nukleotida terdiri dari basa nitrogen, salah satunya yaitu adenin, sitosin, timin atau urasil, dan guanin. Oleh karena itu, tiga nukleotida berurutan memiliki urutan basa nitrogen, yang pada akhirnya menentukan asam amino yang kompatibel dalam sintesis protein. Sedangkan antikodon adalah urutan nukleotida yang sesuai dengan kodon dalam RNA, alias mRNA. Antikodon melekat pada asam amino yang merupakan apa yang disebut basa triplet yang menentukan asam amino yang harus berikatan dengan sintesis protein untai berikutnya. Evolusi kode genetik. Dalam eksperimen laboratorium, gen dapat ditranskripsi dan ditranslasikan setelah ditransplantasikan dari satu spesies ke spesies lain, terkadang dengan hasil yang cukup mencolok. Bakteri dapat diprogram dengan menyisipkan gen manusia untuk mensintesis protein manusia tertentu untuk penggunaan medis seperti insulin. Aplikasi semacam itu telah menghasilkan banyak perkembangan menarik di bidang bioteknologi. Transkripsi adalah sintesis RNA yang diarahkan oleh DNA. Komponen molekuler transkripsi messenger RNA. Pembawa informasi dari DNA ke mesin sintesis protein sel ditranskripsi dari untai cetakan gen. Sebuah enzim yang disebut RNA polimerase memisahkan dua untai DNA dan menggabungkan nukleotida RNA yang melengkapi untai cetakan DNA, sehingga memperpanjang polinukleotida RNA. Seperti DNA polimerase yang berfungsi dalam replikasi DNA, RNA polimerase dapat merakit polinukleotida hanya dalam arah 5' ke 3'. Urutan spesifik nukleotida di sepanjang DNA menandai tempat transkripsi gen dimulai dan diakhiri. Urutan DNA di mana RNA polimerase menempel dan memulai transkripsi dikenal sebagai promotor. Pada bakteri, urutannya yang menandakan akhir transkripsi disebut terminator. Ahli biologi molekuler menyebut arah transkripsi sebagai hilir dan arah lainnya sebagai hulu. Bakteri memiliki satu jenis RNA polimerase yang mensintesis protein. Tidak hanya mRNA, tetapi juga jenis RNA lain yang berfungsi dalam ekspresi gen, seperti RNA ribosom. Sebaliknya, eukariota memiliki setidaknya tiga jenis RNA polimerase dalam intinya. Yang digunakan untuk sintesis pra-mRNA disebut RNA polimerase 2. RNA polimerase lain mentranskripsi molekul RNA yang tidak dapat diterjemahkan menjadi protein. Sebelum tahap elongasi atau pemanjangan untai RNA, terdapat tahap inisiasi atau permulaan. Pada tahap permulaan ini, RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kemudian RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Nah, selanjutnya memasuki tahap elongasi atau pemanjangan untai RNA. Pada tahap ini, untai ganda DNA itu sudah terbuka. Maka, RNA polimerase menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5' ke arah 3' sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Nah,
RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil, karena pada RNA, urasil ini menjadi pengganti basa nitrogen timin. Transkripsi berlangsung dengan kecepatan sekitar 40 nukleotida per detik pada sel eukariota. Sebuah gen tunggal dapat ditranskripsi secara bersamaan oleh beberapa molekul RNA polimerase yang mengikuti satu sama lain, seperti truk dalam konvoi. Lalu selanjutnya memasuki tahap pengakhiran atau terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon, hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Pada eukariota, RNA polimerase 2 mentranskripsi urutan pada DNA yang disebut urutan sinyal poliadenilasi. Yang menentukan sinyal poliadenilasi yaitu AAU-AAA di pra-mRNA. Ini disebut sinyal karena begitu bentangan 6 nukleotida RNA ini muncul, itu segera terikat oleh protein tertentu dalam nukleus. Kemudian, pada titik sekitar 10-35 nukleotida hilir dari AAU-AAA, protein ini memotong transkrip RNA bebas dari polimerase, lalu melepaskan pra-mRNA. Pra-mRNA kemudian mengalami pemrosesan lebih lanjut. Sel eukariotik memodifikasi RNA setelah ditranskripsi. Enzim dalam nukleus eukariotik memodifikasi pra-mRNA dengan cara tertentu sebelum pesan genetik dikirim ke sitoplasma. Selama pemrosesan RNA ini, kedua ujung transkrip primer diubah. Juga dalam banyak kasus, bagian interior tertentu dari molekul RNA dipotong dan bagian yang tersisa disambungkan. Modifikasi ini menghasilkan molekul mRNA yang siap untuk diterjemahkan. Dalam gambar ini, terdapat tahap capping, yaitu tahap metilasi. Nah, di ujung 5 ini ditambahkan gugus metil yaitu berupa 7-metilguanosin. Sedangkan di ujung 3 ini ditambahkan metil berupa poli A. Dengan sinyal AAU-AAA, maka di ujung 3 ini dapat ditambahkan metil berupa poli A. Tujuan dari proses capping ini yaitu untuk melindungi mRNA dari degradasi, lalu meningkatkan efisiensi translasi mRNA, dan meningkatkan pengangkutan mRNA dari nukleus ke sitoplasma. Setelah proses capping, maka pra-mRNA ini memasuki tahap splicing, yaitu pemangkasan intron. Intron sendiri merupakan urutan nukleotida yang tidak terdapat kode genetik untuk mengkode suatu protein. Nah, lalu intron ini akan dipangkas oleh enzim yaitu spliceosome. Lalu kemudian ekson-ekson ini akan disambungkan kembali. Maka akan terbentuk mRNA yang siap untuk diterjemahkan. Translasi adalah sintesis polipeptida yang diarahkan oleh RNA. Sebagai molekul, mRNA dipindahkan melalui ribosom. Kodon diterjemahkan menjadi asam amino satu persatu. Penerjemah atau penafsir adalah molekul tRNA, masing-masing jenis dengan antikodon spesifik di satu ujung dan asam amino yang sesuai di ujung lainnya. Molekul tRNA menambahkan muatan asam aminonya ke rantai polipeptida yang memanjang ketika antikodon hidrogen berikatan dengan kodon komplementer pada mRNA. Komponen molekul translasi. Yang pertama ada tRNA atau transfer RNA. tRNA merupakan salah satu yang mentransfer molekul asam amino ke ribosom untuk kemudian diurutkan menjadi di sepanjang molekul messenger RNA. Asam amino ini bergabung dengan ikatan peptida untuk membentuk protein selama proses sintesis protein. tRNA adalah untai tunggal yang memiliki ujung 5' sampai 3'.
Setiap jenis tRNA secara khusus bergabung dengan satu dari 20 asam amino untuk dimasukkan ke dalam protein. Ada lebih dari satu molekul tRNA untuk setiap asam amino. Antikodon adalah urutan dari 3 basa atau triplet yang tidak berpasangan yang akan menentukan asam amino yang dapat diikat tRNA. Beberapa antikodon dapat bergabung dengan asam amino yang sama. Untuk alasan inilah kodon tersebut dikatakan mengalami degenerasi. Antikodon serupa biasanya basa ketiga yang dapat berubah. Mereka akan berikatan dengan kodon mRNA. Struktur tRNA ditemukan oleh Robert Hawley pada tahun 1965. Suatu molekul tRNA terdiri dari seutas molekul untai RNA tunggal yang panjangnya hanya sekitar 80 nukleotida. Karena keberadaan rentangan basa komplementer yang dapat saling berikatan hidrogen, untai tunggal ini dapat menggulung dan membentuk molekul berstruktur 3 dimensi. tRNA sebenarnya memutir dan menggulung menjadi struktur berdimensi 3 padat yang berbentuk kira-kira seperti huruf L. Kelokan yang membentang dari salah satu ujung L itu mencakup antikodon. Dari ujung molekul tRNA yang berbentuk L menonjol ujung tiganya dengan situs pelekatan untuk asam amino. Dengan demikian, struktur molekul tRNA cocok dengan fungsinya. Yang kedua, ada aminoasid tRNA sintetase. Proses sintesis per tRNA oleh RNA polimerase 3 hanya menciptakan bagian RNA dari molekul adaptor. Asam amino yang sesuai harus ditambahkan, kemudian setelah tRNA diproses dan diekspor ke sitoplasma. Melalui proses tRNA pengisian, setiap molekul tRNA dihubungkan dengan asam amino yang benar oleh sekelompok enzim yang disebut aminoasid tRNA sintetase. Setidaknya satu jenis aminoasid tRNA sintetase ada untuk masing-masing dari 20 asam amino. Jumlah yang tepat dari aminoasid tRNA sintetase bervariasi berdasarkan spesies. Enzim-enzim ini pertama mengikat dan menghidrolisis ATP untuk mengkatalisasi ikatan berenergi tinggi antara asam amino dan adenosin monofosfat atau AMP. Molekul pirofosfat dikeluarkan dalam reaksi ini. Asam amino aktif kemudian ditransfer ke tRNA dan AMP dilepaskan. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom adalah sebuah organel dengan ukuran yang cukup kecil dan berstruktur padat di dalam sebuah sel. Fungsi utama dari ribosom adalah sebagai tempat terjadinya proses sintesis protein. Diameter ribosom hanyalah berkisar 20 nanometer saja, sehingga organel ini dikatakan cukup kecil. 65% ribosom terdiri dari rRNA atau RNA ribosom, serta terdiri juga dari 35% protein ribosom, yakni ribonukleoprotein atau disebut juga dengan RNP. Ribosom bertugas untuk menerjemahkan mRNA agar dapat membentuk rantai polipeptida yang merupakan protein dengan cara memanfaatkan asam amino dari tRNA pada saat melakukan proses translasi. Jenis-jenis ribosom terbagi menjadi dua, yakni ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas merupakan ribosom sebuah struktur sel yang dapat ditemukan tersebar luar pada bagian sitoplasma. Yang kedua ada ribosom terikat. Ribosom ini adalah struktur ribosom yang ada dan menempel pada retikulum endoplasma atau RE yang juga biasa dikenal dengan istilah retikulum endoplasma kasar atau RER. Struktur ribosom. Yang pertama ada subunit kecil. Bagian subunit kecil ini adalah untuk mengalirkan dan menyampaikan informasi ketika proses sintesis protein sedang berlangsung. Proses ini pun disebut dengan 40S pada sel eukariotik, lalu disebut 50S pada sel prokariotik. Yang kedua ada subunit besar. Subunit ini merupakan tempat yang bisa digunakan untuk pembuatan ikatan baru pada proses pembuatan protein. Proses ini disebut dengan istilah 60S pada sel eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik disebut dengan istilah 50S. Huruf S pada subunit ini merupakan ukuran dan juga singkatan yang berasal dari subunit Svedberg.
Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan membahas materi regulasi ekspresi gen. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana ekspresi gen dapat diatur, dapat dihidupkan, dan dimatikan. Enzim merupakan katalisator yang berperan menjalankan proses reaksi metabolisme. Perhatikan pada gambar bagaimana proses metabolisme triptofan yang melibatkan enzim 1, enzim 2, dan enzim 3 yang masing-masing enzim dikode oleh gen. Misalnya, enzim 1 dikode oleh TRPE dan TRPD. Bila suatu produk metabolisme telah mencapai kuantitas cukup, maka reaksi metabolisme harus dihentikan dengan cara menghentikan produk enzim. Nah, mekanisme pengaturan ekspresi gen ini yang disebut sebagai regulasi ekspresi gen. Operon TRP merupakan operon reversible, operon yang biasanya dalam keadaan on. Jika di lingkungan tersedia triptofan, maka sel bakteri akan berhenti memproduksi asam amino triptofan dengan terbentuknya kompleks antara triptofan dengan represor yang akan berikatan pada operator, sehingga transkripsi tidak terjadi. Operon akan dalam keadaan off. Sebaliknya, jika tidak terdapat asam amino triptofan, maka bakteri akan merespon dengan mengaktifkan jalur metabolisme untuk membuat triptofan. Operon TRP ekspresi diatur dengan cara menghentikan transkripsi bila produk transkripsi yaitu triptofan sudah mencapai kuantitas yang dibutuhkan. Bakteri E. coli mensintesis triptofan dari sebuah prekursor melalui beberapa tahap reaksi. Seluruh enzim yang dibutuhkan untuk sintesis triptofan dikelompokkan menjadi satu dalam kromosom. Satu promoter bekerja untuk seluruh gen yang menjadi gen tersebut, membentuk unit transkripsi. Pada operon TRP terdapat 5 gen struktural, yaitu TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, TRPA, dan satu gen pengawal yaitu TRPL, yang berfungsi dalam regulasi. Kuantitas triptofan dalam sel akan mengendalikan ekspresi gen-gen pada operon ini. Ini adalah struktur dari lak operon. Lak operon termasuk dalam kontrol negatif. Operon laktosa disebut operon inducible. Maksudnya adalah dengan adanya perubahan lingkungan menyebabkan gen-gennya dapat diinduksikan. Pada operon laktosa, umumnya E. coli menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Jika terjadi perubahan lingkungan, jika glukosa tidak ada dan yang tersedia laktosa, maka keberadaan laktosa tadi yang menginduksikan terbentuknya enzim-enzim atau gen-gen yang berperan dalam metabolisme laktosa. Mekanisme lak operon pada gambar yang A adalah kondisi yang umum. Umumnya, E. coli mengonsumsi glukosa sebagai sumber energi, maka dituliskan laktosanya tidak ada. Gen regulator menghasilkan represor. Nah, represor ini aktif dan dia berikatan pada operator. Ini menyebabkan RNA polimerase yang berfungsi untuk transkripsi tidak bisa berjalan. Karena RNA polimerase tidak bisa berjalan, maka enzim-enzim seperti beta-galaktosidase, permease, dan transasitilase tidak bisa terbentuk. Kemudian gambar di bawahnya ada laktosa dan tidak ada glukosa. Jadi E. coli menggunakan laktosa sebagai sumber energi. Karena laktosa ada, ini menyebabkan laktosa berikatan dengan represor. Maka represor tidak ada menempel pada operator. Karena operator tidak berikatan dengan represor, maka RNA polimerase bisa melakukan transkripsi. Artinya, ketika laktosa ada, maka enzim-enzim yang berperan untuk metabolisme laktosa bisa dibentuk. Kemudian bagaimana mekanismenya jika di lingkungan terdapat glukosa dan laktosa? Nah, pada gambar sebelah kanan pada bagian A, misalkan laktosanya ada, glukosanya sedikit, untuk promoter ada daerah CAP binding site, yaitu daerah terbentuknya kompleks antara CAP dengan CAMP. CAP yang berwarna biru, sedangkan CAMP berwarna orange. Kompleks antara CAP dengan CAMP yang menyebabkan RNA polimerase dapat menempel pada promoter sehingga transkripsi bisa berjalan. Keberadaan CAP selalu tetap, tetapi CAMP keberadaan atau jumlahnya bisa berubah. Salah satu yang mempengaruhi jumlah CAMP adalah glukosa yang menghambat pembentukan CAMP. Nah, jadi bisa dilihat bahwa laktosanya ada, glukosanya sedikit, maka CAMP-nya tinggi. Nah, pada bagian yang B, jika laktosanya ada, glukosanya banyak, maka CAMP-nya rendah, sehingga tidak bisa membentuk kompleks pada CAP dengan CAMP. Karena tidak membentuk kompleks, maka RNA polimerase tidak bisa menempel pada promotor. Artinya, transkripsi tidak bisa berjalan. Di sini ada tahapan keseluruhan dari proses ekspresi gen dalam sel eukariotik. Pada bagian ini, kotak-kotak berwarna mengindikasikan proses-proses yang paling sering diregulasi. Setiap warna mengindikasikan tipe molekul yang dipengaruhi. Biru itu DNA, jingga itu RNA, dan ungu itu protein. Selubung nukleus yang memisahkan transkripsi dari translasi dalam sel-sel eukariotik menawarkan kesempatan untuk kontrol pasca transkripsi dalam bentuk pemrosesan RNA yang tidak terdapat pada prokariota.
Selain itu, eukariota memiliki variasi mekanisme kontrol yang lebih banyak sebelum transkripsi dan setelah translasi. Akan tetapi, ekspresi gen apapun tidak selalu melibatkan setiap tahap yang ditunjukkan. Misalnya, tidak setiap polipeptida dipotong-potong. Sel-sel yang sangat terdiferensiasi, misalnya sel otot atau saraf, mengekspresikan presentasi gen yang lebih kecil lagi. Sel-sel dalam sistem imun merupakan salah satu pengecualian. Saat diferensiasi, penyusunan ulang gen-gen imunoglobulin menghasilkan perubahan genom. Perbedaan di tipe-tipe sel disebabkan ekspresi gen diferensial dengan genom yang sama. Titik kontrol bersama untuk ekspresi gen adalah saat transkripsi. Regulasi pada tahap ini seringkali merupakan tanggapan terhadap sinyal yang berasal dari luar sel, misalnya hormon atau molekul persinyalan lain. Oleh karena itu, istilah ekspresi gen seringkali disinonimkan dengan transkripsi untuk bakteri maupun eukariota. DNA di dalam sel terpacking membentuk kromatin dalam beberapa tahapan. DNA tergulung pada protein atau protein histon membentuk nukleosom. Kumpulan nukleosom tersebut digulung lagi membentuk struktur menyerupai fiber. Fiber tersebut digulung lagi hingga membentuk kromatin. Salah satu regulasi ekspresi gen terjadi ketika DNA menggulung pada protein histon. Ujung N atau N-terminus dari setiap protein histon menonjol keluar dari nukleosom. Penonjolan tersebut dengan dikatalisis enzim tertentu dapat ditempeli berbagai gugus senyawa kimia seperti asetil, metil, dan gugus fosfat. Sebagai contoh, regulasi atau pengaturan ekspresi gen yang terjadi adalah apabila terjadi penempelan gugus asetil pada protein histon atau histon acetylation. Ketika terjadi histon acetylation, kromatin menjadi terurai sehingga DNA bisa ditranskripsi menjadi RNA. Sementara sejumlah enzim memetilasi ekor-ekor dari protein histon. Seperangkat enzim yang berbeda dapat memetilasi basa-basi tertentu dalam DNA itu sendiri. Modifikasi kromatin yang telah kita bahas tidak menyebabkan perubahan dalam sekuens DNA, namun dapat turut diwariskan ke generasi-generasi sel berikutnya. Pewarisan sifat yang diteruskan melalui mekanisme yang tidak secara langsung melibatkan sekuens nukleotida disebut sebagai pewarisan epigenetik. Proses inisiasi transkripsi DNA pada eukariotik lebih kompleks jika dibandingkan pada prokariotik. Transkripsi DNA pada eukariotik harus melibatkan transcription factor dan enhancer serta protein-protein tertentu. Gambar kiri merupakan mekanisme dari inisiasi transkripsi pada eukariotik yang diawali dengan menempelnya aktivator atau protein pada enhancer. Enhancer mempunyai 3 situs ikatan atau binding site yang masing-masing disebut dengan distal control element. Setelah aktivator menempel pada enhancer, binding protein akan berikatan dengan DNA yang terletak di antara enhancer dan promoter. Ikatan DNA binding protein tersebut menyebabkan DNA membentuk loop, sehingga induser yang telah ditempeli aktivator berdekatan dengan promoter, transcription factor, protein mediator, dan RNA polimerase 2 berdekatan. Aktivator kemudian berikatan dengan transcription factor, protein mediator yang selanjutnya memicu terjadinya proses transkripsi pada eukariotik. Letak regulasi ekspresi gen ketika inisiasi transkripsi tersebut ada pada transcription factor. Jika transcription factor merupakan represor, transkripsi DNA tidak dapat berlangsung. Kemudian gambar yang kanan pada gambar A merupakan gen pengkode protein albumin dan yang B merupakan gen pengkode protein kristalin. Transkripsi gen pengkode albumin akan terjadi jika ketiga kontrol elemen atau aktivator ada dalam sel dan ketiganya hanya terdapat pada bakal sel hati. Sehingga gen tersebut hanya terekspresi di sel bakal hati meskipun semua sel memiliki gen tersebut. Transkripsi gen pengkode protein kristalin akan terjadi jika ketiga kontrol elemen atau aktivator ada dalam sel dan ketiganya hanya terdapat pada bakal sel lensa atau mata. Sehingga gen tersebut hanya terekspresi di sel lensa meskipun semua sel memiliki gen tersebut. RNA hasil transkripsi DNA dari eukariotik tidak langsung ditranslasi menjadi protein, namun harus melewati beberapa proses terlebih dahulu. Salah satu proses yang harus dilalui yaitu intron splicing. RNA hasil transkripsi pada eukariotik disebut dengan RNA primer, yang terdiri dari bagian intron dan bagian ekson. Intron splicing adalah suatu proses pemotongan atau pembuangan bagian intron dari RNA primer sehingga membentuk mRNA. Dari proses intron splicing tersebut, terkadang suatu RNA primer dapat membentuk mRNA yang berbeda-beda. Pada beberapa sel eukariotik, inisiasi translasi mRNA menjadi protein membutuhkan suatu inisiator. Regulasi oleh RNA bukan pengode terjadi pada 2 titik dalam jalur ekspresi gen, yaitu translasi mRNA dan konfigurasi kromatin.
Jadi di sini ada regulasi ekspresi gen oleh miRNA. Jadi transkripsi RNA diproses menjadi miRNA yang mencegah ekspresi mRNA yang mengandung sekuens-sekuens komplementer. Jika bahasa miRNA dan mRNA komplementer di sepanjang untaiannya, mRNA akan terdegradasi, namun jika pasangan tersebut kurang komplit, maka translasi akan diblok. Selain mengatur mRNA, beberapa ncRNA bertindak untuk membawa permodelan ulang struktur kromatin. Seperti contoh terjadi selama pembentukan heterokromatin di sentromer seperti yang dipelajari pada ragi. Kemudian yang akan dibahas adalah program ekspresi gen diferensial memunculkan tipe-tipe sel berbeda dalam organisme multiseluler. Pertama, program genetik perkembangan embrio. Sel embrio mengalami diferensiasi setelah pembelahan sel, sehingga struktur dan fungsi sel menjadi terspesialisasi, kemudian morfogenesis proses memberi bentuk organisme dan bagian tubuh. Kedua, ada determinan sitoplasma dan sinyal induktif. Determinan sitoplasma dalam sel telur yang belum terfertilisasi meregulasi ekspresi gen-gen dalam zigot yang mempengaruhi perkembangan sel-sel embrio. Nah, ini adalah gambaran dari determinan sitoplasma dan sinyal induktif. Seiring perkembangan jaringan-jaringan dan organ-organ embrio serta diferensiasi sel-sel, sel-sel tersebut menjadi sangat berbeda dalam struktur dan fungsinya. Sel-sel mengalami determinasi, yaitu peristiwa-peristiwa yang mengarah pada diferensiasi. Diferensiasi ditandai oleh kemunculan protein-protein spesifik jaringan yang memungkinkan sel-sel terdiferensiasi melaksanakan peran yang terspesialisasi. Dan yang keempat itu pembentukan pola penetapan bangun tubuh. Determinasi sitoplasma maupun sinyal penginduksi berkontribusi dalam perkembangan organisasi spesial yang menempatkan semua jaringan dan organ dari suatu organisme pada posisi yang seharusnya. Ini ada contoh dari pembentukan pola pada Drosophila. Pada pembentukan pola terjadi pemantapan sumbu. Protein mikoid merupakan morfogen yang menspesifikasi pembentukan struktur-struktur spesifik kepala. Materi terakhir yang akan dibahas adalah mengenai kanker. Kanker adalah suatu pertumbuhan sel atau jaringan yang menyimpang dari pola awal dan mempunyai kecepatan lebih besar dari pertumbuhan normal. Gen-gen yang berikatan dengan kanker yaitu onkogen dan proto-onkogen dan gen supresor tumor. Proto-onkogen mengodekan komponen jalur persinyalan perangsang pertumbuhan, sedangkan gen supresor tumor mengodekan komponen jalur penghambat pertumbuhan. Versi hiperaktif dari suatu protein dalam jalur perangsang, misalnya RAS, atau sejenis protein G, berfungsi sebagai protein onkogen. Versi cacat dari protein dalam jalur penghambat, misalnya P53, sejenis aktivator transkripsi yang gagal berfungsi sebagai supresor tumor. Jalur perangsang maupun penghambat meregulasi siklus sel, biasanya dengan mempengaruhi transkripsi. Kanker dapat dihasilkan dari kelainan dalam jalur semacam itu, yang mungkin disebabkan oleh mutasi, baik spontan maupun dipicu oleh lingkungan. Kanker kolorektal, seperti sebagian besar kanker, berkembang secara bertahap. Jenis kanker ini menyerang kolon dan atau rektum. Tanda pertamanya berupa polip, yaitu pertumbuhan tumor jinak kecil pada pelapis kolon. Sel polip terlihat normal walaupun membelah lebih sering, kemudian tumor tumbuh ganas dan menyerang jaringan lainnya. Kanker itu dapat turun-menurun. Patahan DNA dapat berperan dalam menimbulkan kanker, dan virus dapat turut berperan dalam perkembangan kanker melalui beberapa cara jika virus berhasil mengintegrasikan materi genetiknya ke dalam DNA sel yang terinfeksi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pembahasan gene expression from gene to protein and regulation of gene expression. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.